Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Saudaraku, dalam kitab As-Sab'iyatu fi Mawa'izil Birriyat disebutkan bahwa ketika Adam menikahi Hawa, Allah menentukan mas kawin perkawinan mereka adalah bersolawat kepada Nur Muhammad yang telah diciptakan terlebih dahulu daripada Adam dan Hawa. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah benar-benar dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi hambanya dan kekasihnya di dunia dan akhirat. Selain itu, bersolawatnya Adam kepada Nur Muhammad di hari perkawinannya dengan Hawa menunjukkan bahwa kelak ketika Rasulullah lahir ke dunia, ia akan menjadi sosok yang diagungkan oleh manusia di seluruh jagat raya sepanjang zaman. Oleh karena itu, kelahiran beliau diiringi dengan keajaiban-keajaiban yang menunjukkan bahwa bayi ini lahir dengan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah memang benar-benar manusia istimewa yang telah dipersiapkan Allah untuk menjadi pemimpin umat manusia terbesar sepanjang sejarah dunia. Syekh Abi Nasrul Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani menceritakan dalam kitab As-Sab'iyatu fil Mawa'izil Birriyat bahwa pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7 keajaiban yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Keajaiban-keajaiban tersebut yaitu: pertama, setiap wanita yang mengandung akan merasa letih dan berat akibat dari beban yang dikandungnya. Akan tetapi ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mengandung ia tidak merasa letih dan berat akibat dari beban kandungannya. Yang kedua, setiap wanita yang mengandung akan merasa kesakitan di saat melahirkan bayinya. Akan tetapi ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalami hal itu. Yang ketiga, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru keluar dari rahim ibunya, beliau langsung sujud dengan menghadap Allah Ta'ala. Seraya berkata dalam sujudnya, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Kemudian keajaiban yang kelima, bahwa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, setan dan jin tidak bisa naik lagi ke langit untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, para jin yang hendak naik ke langit tiba-tiba ditolak. Tidak boleh naik lagi ke langit. Akhirnya para jin tersebut menuju ke tempat iblis laknatullah untuk melaporkan kejadian ini kepada iblis. Setan-setan itu berkata, "Kami sudah biasa naik turun ke langit, tetapi pada hari ini kami ditolak, tidak boleh naik lagi ke langit." Mendengar laporan itu, iblis menyarankan, "Berkelilinglah kalian ke bumi bagian timur dan barat untuk menyelidiki apa yang terjadi di muka bumi ini." Kemudian para jin itu berangkat mengelilingi bumi mulai dari arah timur sampai ke barat, hingga mereka sampai ke kota Mekah. Setelah sampai di sana, para jin itu pun terkejut
mereka melihat Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah lahir dan dikelilingi oleh para malaikat. Nurnya memancar sampai ke langit, dan para malaikat turun silih berganti memberikan hormat kepadanya. Akhirnya para jin itu pun kembali dan melaporkan kejadian tersebut kepada iblis. Mendengar laporan dari jin tersebut, iblis langsung menjerit dengan jeritan yang keras sekali, seraya ia merintih, "Aduh, telah lahir tanda-tanda alam yang menjadi rahmatnya anak keturunan Adam. Oleh karena itu, kalian mulai hari ini dan seterusnya tidak bisa naik lagi ke langit yang menjadi tempat untuk melihat Nabi dan umatnya. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, wa zayyanaha lin-nazirin, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang andangnya." Quran Surah Al-Hijr ayat 16. Kemudian keajaiban yang keenam, yaitu sesungguhnya Halimah, perempuan yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu air susunya tidak mengalir lagi dari salah satu putingnya. Akan tetapi, tatkala putingnya diletakkan pada mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi, langsung puting tersebut mengalir air susunya. Kemudian keajaiban yang ketujuh, yaitu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada suara yang keluar dari Ka'bah. Suara itu berbunyi, "Qul ja'al haqqal islamu wa ma yubdi'ul batila wa ma yu'idul kufr." Katakanlah, telah datang kebenaran Islam dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran. Laqad ja'akum rasulun man anfusikum azizun alaihi ma anittum farizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Qad ja'akum minallah nurun huwa nabiyyu wa kitabun qur'anun bayyinun zahir. Telah datang kepadamu cahaya, nur dari Allah, yaitu Nabi dan kitab Al-Quran yang nyata, artinya yang jelas dan tampak. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyaran wa nazira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 119. Demikianlah saudaraku mengenai keajaiban-keajaiban saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.